Semoga Sobat Pintar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel, di pelajaran Bahasa Indonesia. Sobat Pintar, dalam rutinitas sehari-hari di dunia bisnis dan pemerintahan, sebuah alat komunikasi telah menjadi tulang punggung untuk menjaga arus informasi tetap lancar dan terorganisir. Surat dinas, sebuah konsep sederhana namun sangat penting, telah menjadi fondasi bagi efisiensi dan ketertiban dalam komunikasi bisnis dan administrasi. Dalam kesempatan singkat ini, marilah kita mengeksplorasi kekuatan dan relevansi surat dinas dalam dunia yang terus berubah dan berkembang ini. Surat dinas adalah jenis surat resmi yang digunakan dalam lingkungan kantor atau instansi pemerintah untuk keperluan komunikasi internal atau eksternal. Beberapa tujuan dari penulisan surat dinas, yaitu 1. Komunikasi internal. Surat dinas mengkoordinasikan kegiatan dan informasi di dalam suatu organisasi atau instansi antar bagian, unit, atau individu. Kedua, komunikasi eksternal. Surat dinas menyampaikan informasi, permintaan, atau keputusan kepada pihak luar, seperti mitra bisnis, lembaga pemerintah, atau masyarakat umum. Ketiga, dokumentasi resmi. Adanya surat dinas membuat catatan tertulis resmi tentang kegiatan, keputusan, atau instruksi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam suatu organisasi atau instansi. Keempat, pengaturan tugas. Surat dinas memberikan instruksi, tugas, atau arahan kepada pegawai atau pihak lain terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. Kelima, memastikan akurasi dan kepatuhan. Surat dinas memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku, serta memastikan kepatuhan semua pihak terhadap instruksi yang diberikan. Lantas, jenis surat apa saja yang termasuk ke dalam surat dinas? Berikut ini adalah beberapa jenis surat dinas yang umum digunakan dalam berbagai konteks. Surat perintah tugas. Surat ini digunakan untuk memberikan instruksi kepada pegawai atau pihak lain terkait pelaksanaan tugas atau proyek tertentu. Surat perintah tugas bisa meliputi surat perintah tugas penelitian, surat perintah tugas dinas luar kota, surat perintah tugas kerja lapangan, surat perintah tugas pekerjaan khusus, surat perintah tugas pelatihan, dan lain-lain. Surat pemberitahuan. Surat ini digunakan untuk memberitahu pihak-pihak tertentu terkait informasi, keputusan, atau peristiwa yang relevan. Beberapa jenis surat pemberitahuan yang umum dalam surat dinas, seperti surat pemberitahuan cuti, surat pemberitahuan perubahan jadwal, surat pemberitahuan kegiatan pelatihan, surat pemberitahuan kegiatan ujian, dan lain-lain. Surat keputusan. Surat ini digunakan untuk mengumumkan keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dalam suatu organisasi atau instansi. Surat undangan. Surat ini digunakan untuk mengundang pihak lain untuk menghadiri suatu acara atau pertemuan resmi. Dalam konteks surat dinas, surat undangan dapat memiliki beberapa jenis tergantung pada keperluan dan tujuannya. Beberapa jenis surat undangan dalam surat dinas meliputi surat undangan rapat, surat undangan seminar, surat undangan pelatihan, dan lain-lain. Surat perjanjian. Surat perjanjian digunakan untuk menyusun kesepakatan tertulis antara dua belah pihak atau lebih. Beberapa jenis surat perjanjian yang umum dijumpai pada surat dinas, yaitu surat perjanjian pengalihan hak cipta, surat perjanjian siswa, surat perjanjian kerjasama pendidikan, dan lain-lain. Surat pengajuan. Surat pengajuan digunakan untuk mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak yang berwenang. Beberapa jenis surat pengajuan yang umum diajukan dalam berbagai konteks, yaitu surat pengajuan izin, surat pengajuan beasiswa, surat pengajuan peninjauan kembali, dan lain-lain. Surat edaran. Surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi atau kebijakan tertentu kepada seluruh pegawai atau pihak terkait dalam suatu organisasi atau instansi. Beberapa jenis surat edaran yang umum digunakan dalam berbagai konteks, yaitu surat edaran pemerintah, surat edaran sekolah atau perguruan tinggi, surat edaran organisasi non-profit, dan lain-lain. Sobat Pintar,
Berikut ini kita akan membahas tentang struktur surat dinas dan komponen-komponen penting yang harus diketahui. 1. Kepala surat. Bagian ini berisi nama, logo, alamat, dan kontak resmi organisasi atau instansi yang mengeluarkan surat dinas. 2. Nomor surat. Bagian ini berisi nomor identifikasi unik yang diberikan kepada surat dinas untuk memudahkan pelacakan dan referensi di masa mendatang. 3. Tanggal surat. Bagian ini menunjukkan tanggal dikeluarkan surat dinas. 4. Lampiran. Bagian ini biasanya berisi berkas yang menyertai surat dinas. 5. Perihal. Bagian ini menunjukkan deskripsi singkat tentang tujuan atau isi dari surat dinas. 6. Nama dan alamat tujuan. Bagian ini mencantumkan informasi tentang penerima atau pihak yang dituju. 7. Salam pembuka. Salam pembuka dalam surat dinas adalah ungkapan sopan yang digunakan untuk memulai komunikasi dengan pihak yang dituju. Bagian ini merupakan etika penulisan surat. Beberapa contoh salam pembuka umumnya meliputi, dengan hormat, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan lain-lain. 8. Paragraf pembuka. Paragraf ini membantu memberikan konteks tentang apa yang akan dibahas dalam surat, dan mengarahkan pembaca ke inti pesan yang akan disampaikan. 9. Isi surat. Isi surat merupakan penjelasan atau informasi yang hendak disampaikan. 10. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya mengandung kalimat-kalimat sopan, seperti ucapan terima kasih, harapan kerjasama, atau ajakan untuk bertindak sesuai dengan isi surat. 11. Jabatan, tanda tangan, dan nama pengirim. Jabatan, tanda tangan, dan nama pengirim pada surat dinas memberikan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas isi surat, dan memberikan otoritas kepada isi surat tersebut. Nah Sobat Pintar, demikianlah materi tentang surat dinas. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.